Selamat mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, saya mengingatkan saudara-saudara bahwa perjalanan hidup manusia seperti selembar kertas kanvas. Perjalanan hidup kita seperti selembar kertas kanvas yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing untuk melukis di atasnya. Tentu kertas kanvas yang diberikan Tuhan kepada kita, kertas kanvas yang berkualitas sangat tinggi. Catnya pun juga cat yang berkualitas sangat tinggi. Tiada duanya, saudara. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Hasil lukisan akhir atas kertas kanvas tersebut menunjukkan apa yang telah kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup ini. Itulah prestasi akhir kita. Dari hal ini kita mengerti mengapa Paulus menyatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 bahwa ia berusaha untuk berkenan kepada Allah. Tanpa usaha, seseorang tidak akan pernah memiliki hasil yang baik atas lukisan di lembar kanvas kehidupannya. Harus ada usaha untuk itu. Dan hendaknya kita tidak dibodohi, tidak disesatkan oleh kuasa dunia, mengalihkan kesibukan dan usaha yang memiliki nilai abadi ini untuk hal-hal yang tidak bernilai sama sekali. Memang kita tidak pernah meminta menjadi manusia yang diberi tanggung jawab melukis suatu lukisan atas selembar kertas kanvas kehidupan yang diberikan kepada kita masing-masing. Kita tidak pernah minta menjadi manusia. Tetapi di sini kita berhadapan dengan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yang tidak bisa ditawar. Kedaulatan Allah yang menghendaki keberadaan saudara dan saya. Aku ada ini karena Dia menghendaki. Saudaraku, dan kedaulatan Allah atas hidup kita ini tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita tolak. Banyak orang yang sebenarnya menolak. Dan penolakan itu diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk tidak melukis lukisan yang indah atas kanvas hidup yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau dia boleh bicara jujur, dia berkata, siapa suruh saya jadi manusia? Siapa suruh saya jadi manusia? Kenapa aku harus jadi manusia dan membuat lukisan seperti yang dia inginkan? Kalau dia memberi aku lembar kertas kanvas ini dan memberikan perangkat untuk melukisnya, suka-suka aku mau melukis apa? Salah siapa? Nah ini orang-orang yang sebenarnya menolak kedaulatan Allah. Tuhan memberi kehendak bebas. Tapi bukan berarti manusia boleh punya kehendak sebebas-bebasnya. Tuhan memberi kehendak bebas. Tapi Tuhan tidak menghendaki manusia punya kehendak sebebas-bebasnya. Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Manusia memiliki kesempatan, kemampuan untuk memilih. Itulah yang disebut pilihan bebas. Dan di dalam pilihan bebas itu manusia bisa hidup sebebas-bebasnya atau hidup dibelenggu oleh suatu belenggu yang kudus, yaitu dibelenggu Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita punya kehendak bebas sebebas-bebasnya. Kehendak bebas kita gunakan untuk memilih hidup di dalam kedaulatan Allah, yaitu melakukan apa yang Dia kehendaki dan bertanya dengan serius, mengapa Engkau menciptakan aku Tuhan? Bukan untuk protes, untuk tahu
Mengapa engkau ciptakan aku? Apa kehendak-mu? Aku bersyukur engkau ciptakan. Aku menerima kedaulatanmu membuat seorang Erastus, seorang Ferry Kencem ada, seorang Irwan ada. Aku menerima kedaulatanmu menghadirkan seorang Eli di bumi ini. Dan aku mau tahu selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya apa yang kau kehendaki harus kulakukan. Ini sama dengan apa yang kau ingin aku lukis di atas lembar kanvas hidupku. Tuhan memberi kelengkapan untuk melukis atas lembar kertas kanvas hidup masing-masing. Itulah sebabnya saudara, apakah saudara benar-benar menjadi berharga dan istimewa atau tidak, tergantung saudara sendiri. Tergantung kita masing-masing. Kita diberi keberadaan yang sungguh-sungguh sangat istimewa, benar-benar berharga. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi berharga dan istimewa, tergantung kepada kita masing-masing. Untuk menjadi benar-benar berharga dan istimewa, seseorang, saudaraku sekalian, harus melukis sebuah lukisan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Khalik. Walaupun tidak banyak orang yang serius untuk hal ini, sebab pada umumnya orang mau melukis di atas kertas kanvas hidupnya suka-suka sendiri, sesuka-sukanya. Siapa yang suruh aku jadi manusia? Tapi kita tidak mengikuti jejak pemberontak-pemberontak itu. Walaupun jumlah orang yang bersyukur menerima dengan lapang atas kepercayaan jadi manusia dengan lembar kertas kanvas yang dipercayakan Tuhan dan seperangkat alat untuk melukis, dan serius untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lukisan apakah yang Allah kehendaki untuk kita toreh, kita sapukan di atas lembar kanvas hidup kita masing-masing. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, atas hidup seseorang menjadi indah, sedangkan untuk yang lain menjadi tidak indah. Artinya binasa. Binasa artinya tidak bernilai, tidak memiliki mutu. Sedangkan hidup kekal berarti bernilai atau bermutu. Tuhan memberi kelengkapan untuk melukis atas lembar kertas kanvas hidup masing-masing. Itulah sebabnya apakah seseorang menjadi indah, istimewa dan berharga tergantung dari masing-masing individu. Dan setiap orang memiliki lukisan yang pasti berbeda dan pasti khusus, pasti khas serta unik. Tidak ada seorang pun yang memiliki lukisan sama dengan yang lain. Warna dasarnya tetap sama, tetapi karakteristik khusus masing-masing individu tetap ada. Karakter dasar dan umumnya adalah seperti Tuhan Yesus, tapi karakter khusus masing-masing tetap ada. Nah, menjadi tanggung jawab setiap pribadi untuk menemukan apakah yang harus dilukisnya dan melukisnya dengan hasil yang baik. Kenyataan yang ada, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh memperdulikan hukum kehidupan ini. Ini hukum kehidupan. Dalam kedaulatannya Allah menciptakan seorang anak manusia, dan dalam kedaulatannya Allah menghendaki setiap individu berkarya, membuat satu lukisan di atas lembar kertas kanvas hidup masing-masing. Ini hukum kehidupan, dan tidak seorang pun bisa menolak atau menghindarkannya. Tetapi banyak orang tidak memperdulikan hukum ini. Saya kira tidak sedikit saudara yang walaupun sudah mulai belajar suara kebenaran, mulai memiliki keseriusan ikut Tuhan Yesus, tetapi masih belum benar-benar serius memperdulikan hukum kehidupan ini.
Harus disadari bahwa jarang seseorang mempersoalkan bagaimana hasil lukisan atas lembar kanvas hidupnya yang telah dicapainya, hasil lukisan terakhirnya. Sejauh ini, seberapa indah lembar kertas kanvas hidup yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kalau kita berkata, selidiki aku Tuhan, kenali aku Tuhan, maksudnya adalah Tuhan membuka mata pengertian kita untuk melihat keadaan lukisan dari lembar kanvas hidup kita masing-masing. Dalam perjalanan hidup saya sebagai pelayan jemaat yang bertemu dengan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, lapisan strata dalam gereja bahkan, saya menemukan orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Sudah tidak mengenal dirinya, saudara. Tidak mengenal dirinya. Itu bukan hanya jemaat, termasuk pendeta. Tidak kenal dirinya. Saya bukan orang yang sudah sempurna, tapi saya berusaha untuk koreksi diri. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan saya mengerti di mana kekurangan dan kelemahan saya yang menjadi PR yang cukup melelahkan. Tapi celaka kalau orang tidak kenal siapa dirinya. Sulit, saudara. Menyadarkan orang-orang seperti ini sulit, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang merasa sudah begitu anggun hidupnya. Rasanya dia sudah tidak punya salah. Ya mungkin dalam tataran moral umum dia benar-benar baik. Tapi dalam tataran mata Tuhan belum. Tapi dia nggak mengenal dirinya. Cirinya sederhana, orang-orang begini biasanya moralis, suka menghakimi orang, menghukum orang lain. Itu cirinya, itu menghakimi orang, tidak mudah mengampuni, dan tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Moralis, salah satu cirinya, saudara. Orang-orang yang sombong rohani. Coba kita jangan melihat apa penilaian orang terhadap lukisan di atas lembar kanvas hidup kita, tetapi kita membawanya kepada Tuhan dan kita minta agar Tuhan menyelidiki hidup kita. Selidiki aku Tuhan, sebab Tuhan memang menyelidiki hati kita. Tuhan menyelidiki, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Kenapa Tuhan menyelidiki? Karena Tuhan peduli. Ada orang-orang tua yang ngobok-ngobok tas sekolah anak-anaknya banyak. Mana tas sekolahmu? Coba lihat bukunya, coba lihat buku ulangannya, coba lihat PR-nya, coba lihat hasil akhir. Ada perguruan-perguruan tinggi yang mengirimkan nilai anak-anaknya bukan kepada anak-anak, tetapi kepada orang tuanya. Nilai anak saya yang pertama itu dikirim dari kampusnya ke alamat saya. Saya yang membuka, saya yang melihat nilai anak saya. Orang tua harus mau tahu. Bukan hanya PR hasil akhir dari ulangan ujian yang menentukan kenaikan kelas, tapi ulangan per harinya harus diperiksa. Kalau sudah mulai di bawah 5 terus, wah ini harus segera ditanggulangi, saudara. Tidak bisa dibiarkan lama-lama. Tidak usah nunggu nanti ya nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki. Alamat buruk itu. Alamat buruk. Ini ulangan bab berapa? Kalau bab 2, bab 3 kamu udah tidak bisa, bagaimana bab 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Apalagi kalau itu matematik. Wah udah. Kalau itu kimia, waduh susah. Kalau dulu ilmu ukur, dalil-dalil awal itu sudah tidak ngerti, udah jangan tanya nanti dalil-dalil berikut yang lebih rumit, saudara. Sama juga bahasa Inggris. Kalau present continuous sudah tidak tahu, nanti udah sampai present perfect dan seterusnya, udah susah sudah. Dia nggak bisa bedakan present continuous, gerund, udah nggak bisa membedakan, kacau. Harus dari awal. Bahasa Yunani lebih sulit lagi.
Kalau dari awal sudah tidak bisa, belakang jangan tanya. Lebih rumit. Makin ke belakang makin rumit. Bahasa Ibrani lebih gelap lagi. Makin rumit itu belakang itu. Gitu. Dan banyak hal yang bisa sungguh-sungguh tidak bisa dianggap ringan, saudara. Sebenarnya ini sama dengan lukisan hidup. Sungguh-sungguh saya menyadari kalau kita sudah ceroboh dari hal kecil, tidak bisa tidak ceroboh hal yang lain. Tidak bisa. Nah, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh memperdulikan hukum kehidupan ini. Jarang orang mempersoalkan bagaimana hasil lukisan atas lembar kanvas kehidupannya yang telah dicapainya atau hasil lukisan terakhir. Jadi kalau Tuhan menyelidiki jalan hidupku, kenapa Tuhan menyelidiki? Karena Tuhan peduli. Nah, masalahnya kitanya mau tidak diajak melihat, ini loh hasil tulisan lukisanmu. Kalau kita doa berkata, Tuhan selidiki aku, Tuhan periksa aku, itu kan bahasa-bahasa yang sudah biasa saya miliki. Tapi kalau tidak muncul dari hati yang tulus dan sungguh-sungguh kita mau diselidiki, Tuhan gak berkata apa-apa loh. Sungguh. Tapi ketika kita serius, Tuhan, aku mau Tuhan berubah, kenali aku, itu Tuhan bukakan pikiran kita untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan hal-hal yang harus kita benahi. Jadi kalau cuma asal ngomong, rasanya Tuhan gak buka loh. Betul. Kalau ada tapi gak signifikan gitu. Kan kita sudah biasa kan berkata, Tuhan selidiki aku, periksa aku. Itu bahasa doa, bahasa khotbah, bahasa lagu yang sudah biasa meluncur di bibir kita. Kita luncurkan tanpa perasaan. Dan Tuhan tidak banyak membuka, kecuali kita serius, saudara. Ya. Nah, banyak orang bersikap seakan-akan tidak memeriksa hasil akhir lukisan hidupnya itu tidak bermasalah, tidak penting itu, tidak memiliki pengaruh dan dampak atas hidupnya hari ini dan kekekalannya. Seakan-akan itu tidak penting. Apa sih hubungannya lukisan hidup yang indah di mata Tuhan dengan hidupku hari ini dan kekekalan? Dia tuh tidak serius nyambung gitu. Padahal ini nyambung. Kita dibuat picek gitu. Kita dibuat nggak ngelihat, saudara. Nyambung nih. Ini nyambung, nggak bisa nggak nyambung, saudara. Sama kan waktu saudara makan lalu saudara berkata, Anda kali ini aja lah, atau Anda enggak apa-apa. Nyambung. Umur hidup saudara, kesehatan saudara sangat ditentukan apa yang saudara konsumsi loh. Enggak bisa enggak. Nyambung itu. Barangkali juga banyak orang berpikir bahwa masih banyak waktu untuk mengoreksi dan merevisi lukisan hidupnya. Mereka tidak menyadari bahwa semua yang telah disapukan di atas lembar kanvas, digoreskan atas lembar kanvas hidupnya itu sulit tidak berbekas. Memang bisa juga akan terhapus lewat perjalanan waktu ketika sirkuit berpikir kita diubah, dibaharui dengan firman. Tapi tidak mudah loh. Apalagi kalau sudah tergoreskan, tersapukan dalam waktu yang lama. Mereka tidak menyadari bahwa semua yang telah digoreskan atas lembar kanvas hidupnya sulit tidak berbekas. Dan apa yang digoreskan hari ini pasti membawa dampak di hari esok. Baik sementara di bumi ini maupun di langit baru dan bumi yang baru. Pasti. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya pendidikan, ekonomi, rumah tangga, kesehatan, dan teman-teman lingkungan saudara, teman-teman sahabat saudara, itu menunjukkan lembar kanvas lukisan hidup saudara. Pendidikan, ekonomi, keuangan, maksud saya rumah tangga, kesehatan, dan teman-teman lingkungan saudara, siapa sahabat-sahabat sekitarmu, itu menunjukkan lembar kanvas lukisan hidup saudara. Apa yang telah dilakukan seseorang atau keadaan orang tuanya direpresentasikan oleh bagaimana pendidikanmu, ekonomimu, rumah tanggamu, kesehatan, dan teman-teman dekatmu hari ini. Walaupun ini
Tidak mutlak 100%, tetapi hampir mutlak. Ada orang tua yang diabetes, ya betul. Dulu rumah tangganya berantakan karena belum bertobat, betul. Ya, tapi tetap itu peta hidup masa lalu. Setelah lebih 30 tahun, sebenarnya 1977 ya, udah 30 tahun lebih ya di sekolah Alkitab itu. Dari mahasiswa sampai menjadi pimpinan sekolah tinggi teologi itu, saya sudah bisa melihat peta kehidupan pelayanan mahasiswa kami. Bagaimana hari esok pelayanan mereka sudah diukir sejak ada di sekolah teologi tersebut. Walaupun hal ini tidak mutlak, tetapi nyaris mutlak. Dan setelah 30 tahun lebih, saya mendapatkan verifikasi. Saya lihat buktinya, benar-benar saya kenal satu persatu, hampir mutlak itu, hampir mutlak. Dulu ada mahasiswa ya yang memotong kabel bunyi bel. Itu bel tuh kencengnya minta ampun memang. Jadi pada waktu orang tidur itu bel tuh benar-benar bisa bikin orang kaget tuh. Bukan kering tapi wing gitu sampai kayak kebakaran, saudaraku. Dipotong gitu. Saudara siapa yang motong? Teman pelayanan saya. Saya akhirnya tahu dia, tapi saya diam, nggak jadi orang, nggak jadi orang. Pelayanannya, rumah tangganya, aduh nggak jadi orang. Saya punya teman-teman dulu yang, aduh nggak bertanggung jawab. Setelah ketemu tua, tolong dong gua kasih kerjaan, aduh nggak bisa. Aku nggak mau menghancurkan pekerjaan Tuhan di tanganku karena sebuah persahabatan, nggak bisa. Teman baik, enggak, tetap tidak bisa. Kasihan. Dan kemudian saya menjadi dosen, saya punya banyak mahasiswa, saya lebih tahu lagi nilai mereka, prestasi mereka. Kalau di rapat dosen, lalu satu persatu disebut namanya, lalu kan mereka punya kondite, ada kondite. Jadi ada laporan, ada mentor-mentornya kan, semua tertulis. Yang berkelailah, pacaran, putuslah apa. Zaman saya ada semacam buku gitu. Anak-anak yang badung itu susah jadi orang, susah. Yang benar waktu sekolah Alkitab aja belum tuh jadi orang, apalagi yang nggak benar, susah jadi. Ada nggak Pak yang nakal tapi jadi? Ya mungkin ada, tapi saya sih nggak berani berkata ya, karena saya juga hampir nggak melihat gitu, saudara. Memang saya juga punya watak buruk, saudara, terutama di temperamen. Tapi saya punya jam 2-3,5 jam. Saya belajar rajin. Sambil cari uang, sambil dagang, saya belajar, saudara. Di kamar mandi, di toilet sambil jongkok, baca buku. Bener, nggak ada waktu kosong itu. Jumat malam, itu kan udah libur weekend. Wah, itu sudah anak-anak pada ngumpul depan asrama, terus makan-makan. Ada mereka istilahnya penghijauan. Penghijauan itu makan itu bubur kacang hijau, itu penghijauan. Jadi itu zaman kita kan susah ya, saudara. Bisa makan bubur kacang hijau rasanya kok udah lumayan terhormat gitu. Lama roti bakar yang tebel-tebel, waktu tebel-tebel roti bakarnya. Selain roti bakar kalau nggak salah ada juga roti yang keras itu loh, yang buat nempok anjing mati itu loh. Kalau dimasukkan di bubur itu langsung mekar gitu, saudara. Itu perut jadi kenyang mendadak itu. Jadi saudara, saya lihat ya saudaraku sekalian, teman-teman yang nggak benar nggak jadi orang. Jumat malam orang jalan-jalan ya, saya masih persiapan khotbah, saya persiapan ngajar sekolah minggu. Saya masih ingat orang jalan-jalan penghijauan, saya belajar khotbah di meja begitu, di ruang kelas kosong, saya ngomong sendiri. Ya kalau hari ini saya dipercaya Tuhan jadi pembicara, saya telah menabur, saudara. Saya menabur. Dan kalau saya sudah berbuat salah, artinya berkelahi atau apa, sepanjang hari saya nggak keluar ruang doa loh. Sepanjang hari saya nggak keluar ruang doa. Mungkin teman-teman saya ingat, saya nggak keluar ruang doa. Tapi berbulan-bulan berantem lagi, masuk ruang doa lagi, saudara. Waduh, bener-bener capek ngurusin watak itu. Dan yang paling menyakitkan saya ketika Roh Kudus berkata, minta maaf. Waduh, saya nggak bisa. Ya kan Tuhan bilang minta maaf, bereskan dia. Waduh, Tuhan nggak bisa. Aku dikira takut sama dia, Tuhan. Itu pergumulan, saudara.
Nah sekarang saudara bagaimana punya ekonomi, punya kesehatan, punya rumah tangga, punya pendidikan, teman-teman sekitarmu, itu kan peta hidup saudara, nggak bisa dibantah. Ya Pak, karena saya orang miskin. Banyak orang miskin, orang tuanya miskin, anaknya nggak miskin kok. Banyak, bukan sedikit, banyak. Bukannya orang Kristen, orang-orang tidak bertuhan banyak. Ya Pak, orang tua juga kena penyakit, jadi saya ikut kena penyakit. Kalau berusaha sungguh-sungguh tidak. Saudara, amin nggak nih? Saudara setuju nggak nih? Jangan bela diri. Iya. Nah saudara, nanti di kekekalan itu loh masalahnya. Sekarang kita kan membuktikan rasanya sakit, dibawa ke rumah sakit, di bypass jantungnya. Aduh, ngerti kan akibat nggak sehat itu gimana? Maka jaga makan, betul nggak? Akibat nggak punya duit, sengsara itu gimana? Sekarang mau bener, kerja keras, hemat. Ada fakta empirisnya, betul nggak? Masalahnya kekekalan itu tidak ada fakta empirisnya. Nah ini membuat orang ceroboh. Mestinya percaya saja yang dikatakan Tuhan Yesus, amin. Walaupun tidak melihat fakta empiris, percaya saja yang dikatakan Tuhan Yesus. Sama dengan anak-anak yang belum melihat fakta empiris, tapi nurut sama orang tua. Belajar nak, jangan main-main nak, jangan pacaran sebelum waktunya nak, hati-hati pilih jodoh nak. Nah kalau anak muda yang lagi pacaran, lagi hot-hotnya, dia mana mikir, dia happy. Begitu dapat pasangan baru, mama maafkan aku, baru, betul nggak? Baru setelah kawin baru, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Kenapa mesti begitu? Mesti pilih jodoh yang bukan hanya bertahan, berjuang bersama melayani Tuhan. Kalau punya pacar, Om Miras lihat dulu, saya scan dulu. Kan begitu, karena orang tua itu ngerasain bagaimana menikah salah. Ada kan yang menikah sekali, gagal nikah lagi, gagal nikah lagi. Kayak Elizabeth Taylor aja. Udah punya pengalaman pahitnya salah pilih jodoh, sampai gak mau kawin lagi. Lalu berkata kepada anaknya, nak, kamu jangan sampai salah pilih jodoh. Tapi kalau anak gak nurut, suka-suka dia. Nah, kita kadang-kadang, waduh gimana, ya udah dah, biar dia menuai apa yang dia tabur dah. Tapi susah kita. Setelah menikah baru, ya, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Amin lagi, amin apaan? Amin apaan? Maksud gua bukan tuh diaminin. Jangan hanya mau bertahan dengan pasangan hidup, nikmati bersama dalam pelayanan. Itu loh. Kamu gak menurut mama, awas ya. Karena gak ada fakta empiris, jadi sembarangan. Dia gak peduli lukisan hidupnya. Begitu jebret mati, ya ilah, gambar manusia bukan, monyet bukan. Coba gimana kalau begitu saudara? Nah sekarang kan saya ingatkan saudara, mau ndak kita sekarang, ayo kita periksa hidup kita masing-masing. Jangan hanya ngelihat ATM melulu dong, sisa saldoku berapa, sehari bisa 4 telet saldo itu gimana sih? Sampai akhirnya apal, sampai koma terakhir itu, sampai rupiahnya apal, ditulis lagi, besok dimasukin handphone lagi. Kasihan, bukan tidak boleh saldo, bukan. Jadi pikiran saudara hanyut di situ. Satu hal yang paling merusak kehidupan kita, baik sementara di dunia ini maupun di belakang langit biru, yaitu kecerobohan. Lawan kata kecerobohan adalah hati-hati. Kata yang sejajar dengan kecerobohan dalam teks bahasa Yunaninya adalah afron. Afron, saudara. Ini lebih kuat dari careless. Kalau careless biasanya untuk kasus-kasus umum setiap hari. Ini imprudent. Di dalam kita membaca dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Terus? Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bodoh. Afrones. Terus? Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, afrones, ya, afrones, afrones. Kata bodoh di situ, afron sebagai kata dasarnya itu artinya ceroboh. Kalau careless lebih biasa digunakan untuk segala hal dalam peristiwa kegiatan sehari-hari, tetapi imprudent lebih menunjuk kepada sesuatu yang lebih prinsip dan fundamental. Jangan kamu bodoh. Terus ayat 17 kalimat berikutnya, janganlah kamu bodoh. Terus, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang kalau sampai tidak ngerti kehendak Tuhan, itu ceroboh saudaraku. Nah, masalahnya untuk mengerti kehendak Tuhan itu tidak mudah. Orang harus mengasah pikirannya untuk bisa memiliki kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, kecerobohan kita itu, saudara, dari kecerobohan menjagai pikiran, jangan mengizinkan anasir, unsur-unsur yang tidak rohani masuk, berdiam, bertata di pikiran kita. Bahaya. Jadi berhati-hati dari apa yang kita lihat, kita dengar, saudaraku. Maka Alkitab mengatakan, pikirkan apa yang baik, yang kudus, yang mendatangkan pujian, betul? Yang positif. Bagaimana bisa begitu? Kalau kita mengisi pikiran kita dengan masukan input-input yang baik. Anda tiap Selasa datang, Sabtu datang, Minggu sore Sunday Bible teaching, belum kebaktian umum. Saudara pikir itu hal yang luar biasa? Belum, itu standar. Itu belum di rumah Anda mencari Tuhan. Wah Pak, kalau begitu terus gimana kita nggak bosan hidup? Justru itu satu-satunya dunia yang Anda miliki. Dengan demikian Anda itu bisa membangun kepekaan terhadap kehendak Allah. Harus begitu, siang malam merenungkan firman. Mana bisa begitu Pak? Ya memang this is the only world we have. Memang ini satu-satunya dunia yang kita miliki. Kalau saudara masuk gerakan suara kebenaran ini tapi tidak mengalokasi waktu yang memadai, tidak bisa. Ceroboh di sini, ceroboh dalam mengatur waktu. 1 menit lewat 2 menit 1 jam, karena sudah biasa buang 1 menit 2 menit, nanti buang 1 jam jadi gampang. Sama kok orang kalau biasa boros, tidak bisa tidak boros. Ada ibu-ibu yang kalau nggak belanja gatel tangannya, padahal barang yang dibeli belum tentu dipakai. Saya menyadari betapa mahal waktu itu, saudara. Betapa mahal. Kan ada itu undian, jalan-jalan ke Hongkong bolak-balik gitu ya. Wah, kalau sampai saya dapat siksaan itu, ngapain? Kecuali pergi rame-rame orang yang mengasihi Tuhan, sepanjang jalan bisa tentang firman. Sungguh, baru saya cun. Kalau enggak, ciong, ceroboh waktu. Nanti ceroboh mulut, bibir. Betul. Nanti ceroboh tindakan. Saya akan bicara khusus mengenai kecerobohan. Dan ini baru pendahuluan. Ini pendahuluannya. Karena beberapa malam yang lalu ada satu pesan yang saya dapat soal kecerobohan, careless ini, imprudent ini. Ya itu nanti luar biasa. Nanti kita bicara soal kecerobohan dalam berbagai aspek. Dan sementara saya khotbah, saya menasehati diri sendiri juga. Ya enggak apa-apa, kita semua belajar. Amin. Nah, dalam Alkitab kita menjumpai beberapa kecerobohan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Pertama, Adam dan Hawa yang menganggap sepele peringatan Tuhan. Tuhan berkata, pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Jangan dianggap sepele. Tapi dianggap sepele, saudara. Enggak malah seperti Allah. Dia lebih mendengar suara kunyuk sialan.
Setan maksud saya. Abraham yang mengambil Hagar sebagai wanita yang bisa memberi keturunan bagi dirinya, itu juga kecerobohan. Ya memang Abraham didesak oleh Sarah. Pi, kita kan sudah tua, Pi. Saya juga sudah menopause, udah nggak bakal punya anak. Papi juga makin hari makin tua, nanti makin nggak bisa punya anak loh, Pi. Nah, sekarang ada Hagar. Cantik juga, Pi. Walaupun kulitnya gelap, kehitam-hitaman. Black, sweet but black. Ini si Abraham tidak tanya Tuhan. Ini kadang-kadang ibu bisa membuat suami nggak nanya Tuhan, saudaraku. Ibu-ibu tuh kalau punya desakan-desakan itu kadang-kadang bisa membuat suami jadi limbung dan tidak tanya Tuhan. Tolong ya, jangan seperti ini ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu yang seperti ini di sini? Kalau ada nggak apa-apa, kita baptis ulang aja dia. Papa tetangga udah beli kijang, kita beli kuda aja. Loh, yang gitu-gitu tuh loh. Papa ngerti nggak tetangga kita? Aduh, dia punya anting, Pap, model baru. Itu orang jelek loh wajahnya, pakai itu cantik loh, Pap. Apalagi saya udah cantik pakai itu, Pap. Jadi Miss Universe. Itu Adam jatuh karena Hawa dialog sama ular. Abraham rusak gara-gara Sarai. Ini memang wirasat buruk, saudaraku sekalian. Ya, ini semua karena wanita, saudara ya. Enggak nyalakan ibu-ibu. Ini wanita zaman dulu. Ini wanita zaman Adam dan zaman Abraham. Oh, ini wanita zaman dulu. Kalau sekarang, nah, sama saja. Enggak sama saja, bukan di sini, bukan. Ini yang di tempat lain. Ibu-ibu yang di Kelapa Gading, yang di Kebon Jeruk, ya, yang di Pluit, yang di Bogor, jauh-jauh ya. Tidak ada di sini. Setiap harinya nggak ada di sini. Tapi kalau, nah ini nih. Saya kurang jelas apakah ada kan. Saya bukan Tuhan yang maha tahu kan, ya kan. Ini maaf ya ibu-ibu, saya bukan melecehkan ibu-ibu, saya cuma menunjuk Alkitab mengatakan begitu. Tidak bisa diubah. Jangan coba-coba merubah isi Alkitab, menambah atau mengurangi terkutuk. Ini semua gara-gara perempuan. Tapi ini perempuan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Oke, stop dulu, daripada saya bermasalah mendingan stop dulu di sini. Demikian pula Daud yang tidak pergi berperang sementara hulu balangnya mempertaruhkan nyawa pergi berperang. Alkitab mengatakan ia bangun siang-siang dan berjalan di atas sotoh istananya. Lalu matanya tertumbuk kepada Betseba yang sedang mandi. Saudara tahu nggak, kamar mandi itu nggak bergerak kecuali WC umum yang pakai mobil. Hari ini di Senayan, besok di Monas. Itu kamar mandi kan tetap di situ terus, betul nggak? Loh, kok dia sempet-sempetnya ngelihat? Kan tiap hari juga, ya bisa tiap kali dia di atas soto. Dia kan biasa jalan-jalan ke situ dan biasa lihat orang mandi. Mungkin ya nenek-nenek lah apalah di situ. Kali ini nggak tahu gimana yang mandi itu Liang Moy, wanita cantik, saudara. Ya, akhirnya saudara, bahaya saudara ya. Daud melakukan kesalahan yang membawa bencana bagi hidupnya, saudara. Juga Yudas yang hanya demi 30 keping perak, uang kecil, membuat dirinya menjadi anak kebinasaan. Dan semua itu memberi pelajaran agar kita tidak melakukan kecerobohan yang sama, yang akhirnya akan sangat merugikan kita sendiri. Amin, saudara. Yuk kita walaupun tua-tua ya, jangan merasa tua deh. Kita harus seperti anak-anak yang mau mendengar nasihat, mau berubah, mau bertobat. Setuju? Yang biasa menggunakan kata-kata yang gak pantas kita tutup, betul? Yang biasa maki-maki orang di jalan kita hilangkan. Setuju? Yang suka ini loh, apa namanya? Kalau cemplong, apa namanya? Ceplos-ceplos gitu. Bukan lata, suka ceplos-ceplos gitu. Allah,
Dia mau begitu, memang suka begitu, dasar monyet ya. Nah gitu. Yang ceplos-ceplos tuh loh, suka kasih komentar itu loh. Itu udah nggak gitu lagi, ibu-ibu. Nah makanya kalau mau bener-bener rindu mau bener, minta Tuhan kasih pencerahan. Nah saya terus terang ya agak pesimis gitu untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umur, yang pernah jadi orang kaya atau masih kaya, sekarang terhormat, susah diubah. Karena merasa udah bener, emang mesti begitu, nggak bisa jadi seperti anak-anak. Ini rumit, saudara. Saudara harus menjadi seperti anak-anak. Mau jujur, lihat hidup saudara. Aku itu punya kekurangan apa? Dalam pengalaman hidup ada orang-orang tua yang rendah hati, yang mau dibentuk Tuhan. Nah, saudara, saya harapkan seperti ini. Selalu merasa from zero, betul? Start from zero, dari nol kita mulai. Mari kita memperhitungkan segala sesuatu dengan seksama. Kalau seorang pedagang memiliki intuisi dan kecerdasan untuk menghitung agar tidak mengalami kerugian, ya kalau pedagang yang tidak menggunakan intuisinya dan nalarnya yang baik, bukan hanya mengalami kerugian tapi juga kebangkrutan dalam usahanya. Demikian pula kita. Dalam menghadapi realitas kekekalan, kita harus menggunakan intuisi dan nalar yang diterangi oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa membuktikan begini, saudaraku. Dengan mendengar firman Tuhan terus, Anda punya pertimbangan berubah nggak? Berubah. Tapi yang datang nggak datang, atau denger tapi nggak mau berubah, nggak berubah juga. Siapapun dia. Sungguh, saya sudah menemukan kok yang tidak berubah. Kamu itu dengar terus suara kebenaran, kok begini sikapmu? Waduh, kenapa nih? Karena hatinya tertutup, dia nggak mau berubah, susah. Nah, saudara-saudara sekalian, pertimbangkan. Tanpa saudara sadari, ketika saudara mendengar firman, Anda punya pertimbangan jadi bergerak dan menilai hidup ini dengan perspektif atau sudut pandang kekekalan. Nah, ketika mendengar khotbah ini, bagi yang sudah punya pertimbangan cukup, bergairah, amin. Aku mau berubah, aku mau menghias lembar kanvas hidupku seindah-indahnya. Betul? Ada gairah kan? Tapi yang tidak, apa ya? Ya nanti deh. Apa ya itu ya? Ya nanti saya belajar ngerti deh. Nah, di sini menjadi masalah, saudaraku. Yuk kita pertimbangkan sekarang. Pakai nalar. Jangan imprudent, jangan careless, jangan ceroboh. Karena kita hanya punya satu kali kesempatan hidup, dan tidak pernah bisa kita kembalikan hidup itu. Bahkan setiap detik yang jalan, menit yang jalan, jam yang terus melaju, hari, minggu, bulan, tahun yang terus berlalu cepat. Dan sekarang kita merasa makin cepat hari itu. Wah, saudara, kita berkejar-kejaran dengan waktu. Nah, lihatlah lukisan saudara yang terakhir. Dan kalau ternyata tidak indah menurut Tuhan, ayo kejar ketinggalan saudara. Amin.